Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita membahas materi mengenai hukum ra bitafkhim. Yang pertama harus kita ketahui, ra bitafkhim ini adalah ra yang dibaca tebal. Jadi ketika kita jumpain ra bitafkhim maka dibaca dengan tebal. Apa-apa saja rumusnya? Sangat mudah, yaitu ra yang berbaris fathah, kemudian ra berbaris fathatain, kemudian ra berbaris dhammah, kemudian ra berbaris dhammatain. Nah, ini yang pertama. Jadi ra yang berbaris fathah, fathatain, dhammah, dhammatain dibaca dengan tebal. Jadi kalau ra yang berbaris bawah tidak tebal. Kita lanjutkan. Rumus yang kedua, yaitu ketika sebelum ra sukun ada baris fathah. Jadi baris fathah bertemu dengan ra sukun, kemudian dhammah bertemu ra yang sukun. Mana contohnya? Yang pertama di surah Al-Fil, tarmihim. Jadi tarmihim seperti ini, kita singkat saja. Nah, ini adalah ra bitafkhim, jadi tebal, taw. Membacanya taw, tidak tar, tapi taw. Yang kedua adalah dhammah bertemu dengan ra sukun. Ya, mana contohnya? Banyak sekali. Kita ambil satu saja. Yurja'un. Yur. Ya. Jadi kalau dhammah bertemu dengan ra sukun, maka pembacaan ra-nya harus tebal. Yur, yur. Tidak yur, tapi yur, tebal. Baik, kita lanjutkan. Ra selanjutnya yang ra yang tebal, yaitu ketika ada waw mati. Nah, ini sering di akhir-akhir ayat, ya, atau di pertengahan ayat. Seperti contohnya as-subuh. Ya. Ingat saja rumusnya ada waw mati. Nah, ketika di akhirnya ada waqaf yang mendatang, sebelumnya ada waw mati, maka ra-nya ini tebal dibaca. Sudur, tidak tipis ya, tapi tebal. Sudur. Kita lanjutkan. Yang terakhir adalah ketika ra sukun bertemu dengan huruf isti'la. Apa aja huruf isti'la? Yaitu huruf shad, dha, fa, dha, gha, dan qa. Nah, ini adalah huruf isti'la. Jadi ketika ra sukun bertemu dengan huruf isti'la, membacanya dengan tebal. Ra-nya dibaca dengan tebal. Di mana contohnya? Surah An-Naba ayat 21. Inna jahannama kanat mirsada. Ini mirsada. Ini dia. Jadi ra-nya tebal dibaca. Mirsada. Tidak mirsoda, tapi mirsada. Baik. Ra bitafkhim selanjutnya yaitu seperti di surah Al-Asr. Kita lihat rumusnya. Ketika ada ra yang diwakufkan, kemudian sebelumnya ada huruf yang mati selain daripada huruf ya, dan sebelumnya lagi ada baris atas.
maka penyebutan huruf ro ditebalkan. Sebagai contoh, wal asr, wal asr. Kemudian contoh yang lain seperti ini, bis sober. Jadi intinya kalau ada ro yang diwakafkan sebelumnya ada huruf yang mati selain daripada huruf ya dan sebelumnya baris atas, maka dibaca dengan ro yang tebal. Contoh yang lain yaitu tetap sama surahnya. Nah, ro yang ini kita berhentikan, kita wakafkan. Jadi ini juga dibaca dengan tebal ro-nya. Khusr. Cara membacanya khusr. Kenapa? Rumusnya lihat. Sebelumnya ada huruf sin yang mati. Ingat sekali lagi, selain daripada huruf ya. Kalau ada huruf ya berarti ro-nya jadi tipis. Nah, sebelumnya huruf sa yang mati dan sebelumnya juga ada baris dhammah. Jadi baris dhammah ini adalah untuk merumuskan supaya ro-nya menjadi tebal. Jadi cara bacanya khusr. Hukum ro yang kedua yaitu ro tarqiq atau ro yang dibaca tipis. Adapun ciri yang pertama yaitu huruf ro harus berharokat kasroh. Contohnya min syarri ma khalaqa wa turi sinin. Selanjutnya yang kedua yaitu ro sukun yang didahului huruf yang berharokat kasroh dan setelahnya bukan merupakan huruf isti'la. Sebelumnya kita telah mempelajari sifat-sifat huruf, yaitu salah satunya sifat huruf isti'la, yaitu huruf-hurufnya adalah kha, shad, dad, ghain, ta, qaf, dan za. Contohnya yaghfir lakum, yaghfir lakum. Yang contoh yang kedua wa fir'auna, wa fir'auna. Ro sukun karena wakaf yang didahului huruf yang berharokat kasroh atau ya sukun. Contohnya di musaitir. Contoh yang kedua ilal khair. Contoh yang ketiga innahu ala raj'ihi laqadir. Keempat, ro sukun karena wakaf yang didahului huruf sukun selain huruf isti'la dan sebelumnya didahului baris kasroh, huruf yang berbaris kasroh. Contohnya lizi hijr. Contoh yang kedua sijr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak ser yang ada di rumah sehat-sehat ya nak ya. Ya, jangan keluar rumah karena wabah semakin menjangkit supaya kita terlepas dari wabah Covid ini. Mudah-mudahan lepas puasa ini Covid kita berakhir. Covid seluruh dunia wabah yang melanda seluruh dunia ini. Mudah-mudahan dengan adanya Ramadan pulang ke asalnya. Oke, Sir di sini ingin melanjutkan tentang pembahasan ro yang telah dibahas sebelumnya. Jadi ro itu terbagi tiga. Yang pertama tafkhim, yang kedua tarqiq, yang ketiga sering bahas, namanya jawazul wajhi. Jadi ro itu tidak hanya dapat dibaca tarqiq maupun tafkhim, tapi bisa juga dibaca dengan tarqiq dan tafkhim sekaligus. Kalau kita senangnya baca tafkhim silahkan, kalau kita senangnya baca tarqiq juga silahkan. Namanya jawazul wajhain. Tapi ro ini dapat dibaca dengan dua wajah tersebut dalam keadaan seperti apa? Begitu dia. Yang pertama, ro sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat kasroh, tapi setelahnya ada huruf isti'la yang juga berharokat kasroh. Contohnya ada di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 63. Contoh ya, kullu firqin fi fir. Ada huruf fa berbaris kasroh, ada huruf ra sukun
qin. Setelah huruf ro sukun itu ada huruf qaf yang berharokat kasroh. Nah, cara membacanya boleh dua, boleh tafkhim, boleh tarqiq. Ya, kita langsung cara membacanya ya nak ya. Oke. Yang pertama, kalau kita hendak membacanya dengan tafkhim. Nah, contoh, kullu firqin qattaudil azim. Iya. Kalau kita hendak membacanya dengan tarqiq, kullu firqin qattaudil azim. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ro dapat dibaca tafkhim dan tarqiq jika ro sukun yang didahului oleh huruf isti'la sukun dan diawali huruf yang berharokat kasroh. Contoh di dalam surah Saba. Dalam surah Saba ayat 12. Ainal qitr. Qa huruf isti'la, setelahnya terdapat huruf ro. Ainal qitr. Oke. Boleh kita baca tafkhim dengan cara membaca ainal qitr, atau kita dapat membacanya dengan tarqiq ainal qitr. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel YouTube kita ya nak ya. Oke. Jangan lupa terus jaga kebersihan, jaga jarak aman, jangan keluar rumah, tetap di rumah. Terus lihat dan pantau channel YouTube kita dan pelajari itu semua sehingga dalam bulan suci Ramadan ini kita dapat memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Demikianlah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.